Di ujung utara Indonesia ada laut yang tenang tapi menyimpan persoalan besar. Namanya Laut Natuna Utara. Wilayah ini bukan cuma laut biasa. Disinilah kepentingan dunia bertemu, ekonomi, hukum, dan keamanan. Dan disinilah Indonesia diuji bisakah kita menjaga kedaulatan kita sendiri. Natuna terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Letaknya sangat strategis karena berada di jalur perdagangan dunia antara Samudra Hindia dan Pasifik. Setiap hari ratusan kapal besar lewat sini. Di bawah Laut Natuna juga ada cadangan gas alam yang sangat besar. Dan di lautnya ada banyak ikan yang jadi sumber hidup nelayan kita. Singkatnya, Natuna itu penting. Penting buat ekonomi Indonesia dan juga buat Asia Tenggara. Masalahnya mulai muncul ketika sebagian wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di sekitar Natuna bersinggungan dengan klaim sepihak dari Republik Tiongkok. Klaim itu dikenal sebagai Garis 9 Putus. Pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan tidak ada sengketa Kepulauan Natuna ini adalah atas Kepulauan Natuna. Natuna 100% teritorial kita. Indonesia. Yang jadi persoalan adalah masuknya kapal-kapal asing ke wilayah yang menurut hukum internasional merupakan hak kedaulatan Indonesia. Hukum apa? Hukum Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. UNCLOS memberi hak kepada negara pantai untuk mengelola sumber daya di zona ekonomi eksklusif. Hingga 200 mil laut dari garis pantai, Indonesia sudah meratifikasi itu dasar hukum dari kita. Namun, di sisi lain, Tiongkok tetap mempertahankan klaim historinya. Akibatnya, beberapa kali terjadi ketegangan. Kapal penjaga pantai, bahkan kapal nelayan asing masuk ke zona Z Indonesia. Perbedaan pandangan inilah yang membuat Laut Natuna Utara menjadi titik penting dalam dinamika geopolitik Indo-Pasifik. Indonesia tidak mau perang, tapi kita juga tidak boleh diam. Langkah pertama, memperketat patroli. TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan KKP rutin menjaga Laut Natuna. Langkah kedua, membangun Natuna, bandara, pelabuhan, dan fasilitas pertahanan diperkuat. Tujuannya supaya negara benar-benar hadir di sana. Langkah ketiga, mensejahterakan masyarakat. Pemerintah bantu nelayan, kembangkan pariwisata, dan juga ekonomi lokal. Karena kedaulatan itu bukan cuma soal tentara, tapi juga soal memastikan rakyat di perbatasan hidup dengan layak. Dan yang paling penting, Indonesia pakai jalur diplomasi. Kita tetap berteman dengan semua negara, tapi tetap tegas menjaga hukum internasional. Menjaga Natuna ternyata tidaklah semudah yang kita bayangkan. Tantangan pertama adalah wilayah yang sangat luas. Luas zona ekonomi eksklusif Natuna hampir 3 kali Pulau Jawa. Sementara kapal patroli kita terbatas. Jadi butuh waktu dan biaya yang besar untuk mengawasi 24 jam. Tantangan kedua adalah cuaca yang sangat ekstrim. Saat musim barat, ombak di Natuna bisa setinggi 4 meter. Nelayan kita sering tidak bisa melaut berbulan-bulan. Sementara kapal asing yang lebih besar tetap berani masuk. Tantangan ketiga adalah illegal fishing. Setiap tahun, ratusan kapal asing ketahuan mencuri ikan di zona ekonomi eksklusif kita. Kerugian negara ditaksir hampir 300 triliun rupiah per tahun. Ikan yang harusnya jadi rezeki nelayan Natuna malah dibawa kabur. Ini PR besar. Menjaga laut seluas ini butuh kerjasama semua, TNI, pemerintah, dan juga masyarakat. Lalu apa peran kita, terutama kita sebagai anak muda? Pertama,
di dunia digital. Natuna bukan cuma dijaga laut, tapi juga di media sosial. Narasi yang salah bisa bikin dunia salah paham. Tugas kita meluruskan. Natuna bukan sengketa. Natuna adalah wilayah berdaulat Indonesia. Satu postingan, satu video edukasi dari kamu bisa menjangkau ribuan orang. Kedua, di dunia internasional. Indonesia tidak berjuang sendiri. Kita dapat dukungan dari negara-negara ASEAN dan hukum internasional. Tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag memutuskan bahwa garis 9 putus tidak memiliki dasar hukum. Itu kemenangan diplomatik besar buat Indonesia. Artinya, dunia mengakui posisi kita. Tugas kita sekarang menjaga konsistensi itu. Ketiga, lewat pendidikan dan penelitian. Betul lebih banyak ahli kelautan, ahli hukum laut, ahli diplomat, dan peneliti dari Indonesia, karena ke depan, perang bukan cuma soal senjata, tapi soal data, hukum, dan teknologi. Menjaga Natuna tidak cukup dengan patroli. Laut harus menghasilkan. Ini namanya ekonomi biru. Ekonomi yang berbasis kelautan tapi berkelanjutan. Pertama, perikanan modern. Pemerintah dorong budidaya ikan kerapu, lobster, dan rumput laut. Nilai jualnya tinggi dan ramah lingkungan. Nelayan Natuna dilatih pakai teknologi GPS dan kapal yang lebih aman. Kedua, energi. Selain gas, Natuna punya potensi energi gelombang laut dan angin. Bayangkan suatu hari listrik di Natuna bisa dihasilkan dari ombaknya sendiri. Yang ketiga, pariwisata. Natuna punya pantai pasir putih, terumbu karang, dan budaya Melayu yang unik. Kalau dikelola dengan baik, Natuna bisa jadi seperti Balinya Indonesia bagian utara. Wisatawan datang, ekonomi hidup, dan yang paling penting, orang luar jadi tahu bahwa Natuna itu Indonesia. Jadi, menjaga Natuna artinya juga membangun Natuna, membuat lautnya produktif, rakyatnya sejahtera, dan jadi wilayah yang tidak kosong. Natuna mungkin jauh dari Jakarta, tapi Natuna adalah wajah Indonesia di mata dunia. Kalau Natuna bisa kita jaga, artinya kita mampu menjaga seluruh wilayah Indonesia. Indonesia bukan pion yang hanya mengikuti permainan negara besar. Indonesia adalah pemain yang memilih jalan damai, tapi tetap berdaulat. Menjaga Natuna bukan hanya menjaga laut. Menjaga Natuna berarti menjaga masa depan Indonesia.